Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi bangun ruang sisi datar untuk SMP kelas 8. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pembimbing dan penguji saya. Bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut IC 2019, pendidikan menjadikan manusia berusaha mengembangkan dirinya agar mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat ini kita berada pada era revolusi 4.0 di mana terjadi perpaduan teknologi yang mengakibatkan dimensi fisik, biologis, dan digital sulit untuk dibedakan. Misalnya, dua orang dapat saling berbagi informasi secara langsung dengan bantuan digital tanpa harus berada pada tempat yang sama atau pada waktu yang bersamaan. Sejak terjadinya musibah besar pada tahun 2020, adanya wabah COVID-19 yang mengakibatkan sistem pada dunia pendidikan mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan, yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh menurut Prawiyogi adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pengajar dan pembelajar. Saat peneliti menjalani pengenalan lapangan persekolahan PLP semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Islam The Green Camp, dalam proses belajar mengajar, guru menggunakan video pembelajaran yang dibuat dari PowerPoint. Video pembelajaran tersebut kurang adanya animasi menarik sehingga kurang diminati oleh siswa. Hal tersebut yang menjadi latar belakang untuk mengembangkan suatu media pembelajaran yang belum pernah digunakan oleh guru matematika di SMP Islam The Green Camp, khususnya untuk materi bangun ruang sisi data. Media pembelajaran yang akan dikembangkan berupa aplikasi. Di dalam materinya terdapat animasi sehingga aplikasi ini diharapkan dapat membantu guru untuk menyampaikan materi bangun ruang sisi datar serta membantu peserta didik untuk memahami materi bangun ruang sisi datar tersebut. Pemilihan medianya yaitu Adobe Flash Professional CS6 dikarenakan kemampuannya memberikan gambaran konsep serta memberikan penyajian materi secara jelas dan interaktif. Peserta didik di sana kesulitan dalam mempelajari bangun ruang sisi datar dikarenakan kurang memahami dan mengetahui materi yang disampaikan karena cenderung monoton dan media pembelajarannya juga cenderung monoton. Berdasarkan uraian di atas, peneliti meneliti tentang perkembangan media pembelajaran menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi bangun ruang sisi datar untuk SMP kelas 8. Rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi bangun ruang sisi datar yang valid dan praktis untuk SMP kelas 8. Tujuan penelitian yang dapat diambil oleh peneliti yaitu untuk mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi bangun ruang sisi datar yang valid dan praktis untuk SMP kelas 8. Spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk jenis soft file dengan format APK. Yang kedua, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 revisi 2017. Yang ketiga, dapat diakses melalui smartphone dengan sistem operasi Android. Yang keempat, dapat dioperasikan secara online maupun offline. Yang kelima, media pembelajaran memuat latihan soal yang dirancang interaktif. Yang keenam, aplikasi yang dikembangkan menggunakan software Adobe Flash Professional CS6. Manfaat penelitian bagi pendidik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bahan ajar dalam proses pembelajaran jarak jauh serta sumber referensi dalam membuat sumber belajar yang lebih baik, terutama pada pembelajaran matematika. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang memfasilitasi proses pembelajaran jarak jauh yang dapat dilakukan di mana saja.
Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang pendidikan matematika dan menjadi sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Asumsi dan keterbatasan penelitian. Yang pertama, peserta didik memiliki dan mampu menggunakan smartphone dengan baik. Yang kedua, guru dan peserta didik mampu mengunduh aplikasi dengan baik. Yang ketiga, guru dan peserta didik mampu mengakses dan mengoperasikan smartphone dengan sistem operasi Android. Yang keempat, peserta didik dapat lebih bijak dalam menggunakan smartphone untuk mengakses informasi pembelajaran. Yang kelima, bisa dijalankan pada smartphone dengan sistem operasi Android saja, memiliki kapasitas memori smartphone yang memadai. Yang keenam, pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi hanya memuat materi bangun ruang sisi datar kelas 8. Yang ketujuh, penelitian dan pengembangan yang dilakukan peneliti, yaitu membuat rancangan produk, memvalidasi produk kepada para ahli, dan praktikalitas kepada pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, definisi operasional. Pertama, pengembangan. Pengembangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu mengembangkan dan menghasilkan produk baru berupa aplikasi yang dapat digunakan peserta didik sebagai media pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu aplikasi pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mempelajari materi yang bisa digunakan kapan dan di mana saja. Yang ketiga, Adobe Flash Professional CS6 adalah sebuah software yang dapat membantu dalam membuat teks, gambar, animasi sesuai dengan kreativitas. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Landasan teori. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan Research and Development menurut Salim dalam Andi Safitri 2021 merupakan penelitian yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada model pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Tyagarajan 1974. Yang kedua, media pembelajaran. Menurut Sadirman 1990 dalam Khairani 2016, memberi batasan media pembelajaran sebagai berikut. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk membangun komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa, dan proses belajar mengajar dan merupakan salah satu dari sistem pengajaran yang menjadi faktor dominan untuk menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang ketiga, Adobe Flash Professional CS6 merupakan salah satu software yang banyak digunakan oleh kebanyakan orang karena kemampuannya mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan multimedia. Yang keempat, bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah sebuah bangun ruang sebanyak apapun sisinya. Jika semuanya berbentuk datar, maka disebut bangun ruang sisi datar menurut Septi Permatasari Rizky. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Rizky Septi Permatasari 2018 mengenai perkembangan bahan ajar matematika pada materi bangun ruang sisi datar menggunakan software Microsoft Adobe Flash untuk kelas 8 SMP. Berdasarkan hasil penelitian, persamaannya yaitu jenis penelitian R&D sama dan materinya juga sama, bangun ruang sisi datar. Penelitian relevan, perbedaannya yaitu model pengembangannya yaitu ball and gold. Sedangkan peneliti menggunakan model penelitian 4D. Yang kedua, Jayanti Natasha 2020, pengembangan mobile learning Adobe Flash Professional CS6 berbasis Android pada materi statistika SMP kelas 8. Persamaannya yaitu menggunakan jenis penelitian R&D dan model pengembangannya yaitu 4D. Perbedaannya yaitu penelitian relevan produknya mobile learning, materi statistika, sedangkan peneliti produknya media pembelajaran berupa aplikasi, materi bangun ruang sisi data. Yang ketiga, penelitian Indri Lestari 2018 yaitu pengembangan bahan ajar matematika dengan memanfaatkan GeoGebra untuk meningkatkan pemahaman konsep. Persamaannya yaitu jenis penelitian R&D, sedangkan perbedaannya penelitian relevannya model pengembangannya board and go, materi fungsi, sedangkan peneliti model pengembangan 4D, materi bangun ruang sisi datar. Kerangka berpikir.
permasalahan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19 di era revolusi industri 4.0 belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, belum adanya media pembelajaran menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi bangun ruang sisi datar untuk SMP kelas 8. Yang di sini akan mengembangkan media pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar untuk kelas 8 SMP. Model pengembangannya yaitu 4D tapi hanya menggunakan 3D, yaitu Define, Design, dan Development, yang akan menghasilkan yaitu media pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar untuk kelas 8 SMP yang valid dan praktis. Bab 3, metode penelitian. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu R&D, yaitu Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Yang B, model penelitian dan pengembangan mengacu pada model 4D. Yang C, proses penelitian dan pengembangan yaitu Define, Design, dan Development. Tahap Define yaitu ada analisis kurikulum, analisis karakter peserta didik, analisis materi, dan analisis perumusan tujuan pembelajaran. Tahap Design atau perancangan, yang pertama penyusunan tes kriteria, yang kedua pemilihan media, yang ketiga pemilihan bentuk penyajian, yang keempat rancangan awal produk. Yang ketiga pengembangan atau development. Ya, yang di sini untuk menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada tahun ini melakukan uji kelayakan, validasi, dan praktikalitas. Uji coba produk. Yang pertama, desain uji coba. Desain uji coba ini sebagai berikut. Yang pertama, produk pengembangan. Sudah selesai rancangan awalnya, kita ke penilaian ahli. Jika banyak revisi, kita validasi kembali. Jika tidak banyak catatan, kita lanjut ke praktikalitas. Jika banyak revisi, kita praktikalitas kembali, uji ke praktikalitas kembali. Lalu jika tidak banyak revisi, menjadi produk media pembelajaran matematika dengan telah dinyatakan valid dan praktis. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah peserta didik SMP Islam The Green Camp Tanjung Pinang kelas 8. Jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang keempat, instrumen pengumpulan data, lembar kevalidan produk, dan lembar kepraktikalitas produk. Di sini kisi-kisi lembar validasi ahli materi. Ini kisi-kisi lembar validasi ahli media. Ini kisi-kisi lembar angket respon pendidik dan peserta didik. Teknik analisis data, data kualitatif dan data kuantitatif. Di sini saya menggunakan MSR berbantuan program Microsoft Excel 2010. MSR merupakan suatu metode untuk mentransformasikan data dari skala kualitatif menjadi data kuantitatif. Ini jadwal penelitian saya. Bab 4, hasil dan pembahasan penelitian. A. Hasil penelitian. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah media pembelajaran menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi bangun ruang sisi datar untuk SMP kelas 8. Pengembangan produk mengacu pada model 4D yang dikembangkan oleh Tiaga Rajan 1974 sebagai acuan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti hanya melakukan sampai tahap ketiga, sehingga tahapan pada penelitian ini yaitu define, pendefinisian, desain, perencanaan, dan development, pengembangan. Define yang didapat analisis kurikulum, yaitu kurikulum 2013 edisi revisi 2017, analisis materi bangun ruang sisi datar, analisis karakteristik peserta didik, kurangnya pemahaman peserta didik karena video pembelajarannya monoton sebagai media pembelajaran, serta peserta didik cenderung pasif saat proses pembelajaran. Perumusan tujuan masalah. Tujuan masalah dapat disimpulkan
yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menghitung luas permukaan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Yang kedua, tahap desain. Yang pertama, penyusunan tes kriteria, penyusunan instrumen, kisi-kisi validitas, dan vertikalitas. Pemilihan media, software, Adobe Flash Professional CS6. Pemilihan bentuk penyajian, tampilan awal, ada halaman menu KD, IPK dan tujuan pembelajaran, ada halaman materi, halaman kuis, berupa pilihan ganda, dan halaman profil pengembang. Rancangan awal produk, yang pertama tampilan awal, yang kedua halaman menu KD dan IPK, yang ketiga halaman materi, yang keempat halaman kuis, yang kelima profil pengembang. Ini adalah hasil tampilan awal atau cover. Yang kedua halaman menu KD dan IPK. Halaman materi, ada kubus, balok, limas, prisma, dan ada juga soal untuk contoh soal agar siswa lebih memahami materi tersebut. Di sini halaman kuis, di depannya ada sebanyak 10 soal kuis, mereka kerjakan, nanti ada juga pembahasannya. Halaman profil pengembang oleh saya sendiri, Helen Viani, NIM 170384202025. Hasil penelitian development, penilaian ahli materi. Yang pertama, Letnan Marianti Elvi MPD, dosen pendidikan matematika umrah. Yang kedua, Meta Yuwana SPD, guru SMP The Green Camp. Di sini dapat rata-rata yaitu 83,78 dalam kategori sangat valid. Saat saya validasi, yang pertama tidak ada tujuan pembelajaran. Saya masukkan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, tidak konsisten penamaan rusuk atau sisi. Di sini saya buat satu-satu titik sudut. Jadi ada penamaan rusuk atau sisinya. Yang ketiga, rumus digabung. Rumus digabung menjadi rumus dipisah, dan setiap rumus itu ada animasinya. Yang kedua, ahli media. Pertama, Letnan Marianti Elvi juga Letnan Marianti Elvi MPD, dosen pendidikan matematika umrah. Dan yang kedua, Bapak Ricky B.A. Hons, lulusan dari Coventry University. Di sini validasi yang pertama, gambar terlalu besar, dikecilkan di bagian limas dan prisma. Kualitas gambar tidak jelas. Saya jelaskan di bagian titik sudut tadi, dibuat satu-satu titik sudut. Yang ketiga, tata letak gambar dan tulisan tidak menarik. Yang keempat, tidak ada skor benar atau salah. Sini sudah ditambahkan skornya. Baik pada respon pendidik. Respon pendidik yang pertama, Meta Yuwana SPD, guru SMP Islam The Green Camp, dan yang kedua Bambang SPD, guru SMP N2 Batu Belah. Di sini rata-ratanya 82,27, kategori sangat praktis. Respon pendidiknya, pendidik menyayangkan bahwa aplikasi ini tidak dapat digunakan pada ponsel iPhone. Selain itu sudah baik untuk dikembangkan. Yang respon pendidik 2 juga sama, tidak bisa, jenis aplikasi ini tidak bisa digunakan dengan handphone ataupun komputer. Bisa digunakan untuk komputer, hanya saja dijadikan untuk komputer saja, tidak bisa di Android-kan. Respon peserta didik ada 10 orang, rata-ratanya 84,79, kategori sangat praktis. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu define, design, dan development.
Faktor yang mendasari penyederhanaan tersebut ialah keterbatasan waktu dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Jumlah peserta didik yang hadir sangatlah terbatas dan dilakukan via online yaitu Zoom. Yang ketiga, dari segi kevalitan produk pembelajaran memenuhi kriteria valid dan sangat praktis dilihat berdasarkan penilaian para ahli dan respon melalui lembar validasi dan praktikalitas. Dan respon yang dianalisis dengan transformasi MSR. Yang media pembelajaran berupa aplikasi pada materi bangunan sisi datar kelas 8 ini yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria valid dan praktis. Jadi kesimpulannya, hasil dari keseluruh proses pengembangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran menggunakan Adobe Flash Professional CS6 pada materi bangun ruang sisi datar untuk SMP kelas 8 valid dan sangat praktis untuk digunakan.